Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang eskatologi. Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan, M.Mis, MTH, D.Min. Beliau melayani di GBI Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Beliau adalah dosen pengajar di PPCO Bali, Akom, Indonesia. Sebelum memberikan materinya, beliau akan memberikan sedikit pengenalan tentang apa itu eskatologis. Jadi eskatologi adalah doktrin Alkitab yang mempelajari tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali ke atas muka bumi ini. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Karena semua doktrin sistematis di dalam Alkitab dan juga doktrin biblikal Alkitab itu sebenarnya bermuara kepada eskatologi ini. Karena akhir zaman atau eskatologi itu merupakan puncak dari semua pelajaran-pelajaran doktrinal di dalam Alkitab. Nah, karena itu maka sangat penting untuk dipelajari, karena dengan demikian kita bisa mengetahui arah gereja yang sesungguhnya, keadaan akhir dari orang-orang percaya yang sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, pelajaran ini sangat penting oleh karena sepanjang sejarah gereja, doktrin ini sangat sering diselewengkan dan mengalami penyelewengan oleh pengajar-pengajar yang memiliki pemahaman yang tidak komprehensif. Ya, karena itu maka saya mencoba untuk membahas doktrin ini secara komprehensif dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, sehingga kita memahami apa yang Alkitab katakan tentang eskatologi ini secara keseluruhan. Nah, saya kira itu yang perlu untuk dipahami. Yang telah menayangkan profil dari Pak Daniel dan pengertian tentang eskatologi. Ternyata pembelajaran tentang eskatologi yang benar itu sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti tujuan akhir dari kehidupan orang percaya, dan juga supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajar-pengajar yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya kepada narasumber kita, yaitu Pak Daniel. Silakan, Pak. Dari topik kita pada malam ini tentang masa tribulasi. Ya, ini satu poin yang cukup kontradiktif, kontradiksi di kalangan banyak hamba Tuhan, karena banyak pandangan-pandangan yang bersilang satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya mulai dulu dengan ini, ya. Selaku seorang akademisi, saya sangat terbuka bagi bantahan, sanggahan terhadap materi yang saya sampaikan, ya, terbuka. Jadi jangan saudara pikir ini harga mati. Ini bukan khotbah, oleh karena itu maka sangat dibuka kemungkinan bagi saudara untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang bisa saja berbeda. Tetapi karena materi saya berbasis sepenuhnya kepada data-data Alkitab, maka bantalah berdasarkan data-data Alkitab juga dan bukan berdasarkan keyakinan, ya. Jadi kalau di khotbah di KKR saudara boleh berkeyakinan, tetapi kalau di seminar apalagi di dalam kelas itu kita tidak berkeyakinan dan tidak boleh berpendapat apalagi berasumsi, tetapi kita harus berbicara berdasarkan data dan fakta. Mengapa? Ini yang saya warna lain ini, banyak pendeta membangun doktrin, ya. Saya kasih tanda petik, ya. Membangun doktrin berdasarkan pernyataan dan bukan berdasarkan kenyataan. Nah, itu sebabnya maka setiap poin yang saya akan sampaikan di dalam materi ini dan juga sebagaimana yang sebelumnya dan yang akan datang, selalu saya kasih ayat di belakangnya. Itu artinya bahwa apa yang disampaikan bukan berasal dari pendapat, keyakinan pribadi atau asumsi pribadi, tetapi kalau ada
argumentasi-argumentasi yang saya sampaikan itu berbasis kepada ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam kurung itu. Ya, nah jadi karena itu kalau saudara mau challenge atau saudara mau menyampaikan pendapat yang berbeda, monggo ya, silakan. Tetapi jangan dengan pendapat atau pernyataan pendeta senior saudara, ketua sinode saudara, tetapi sampaikan dengan data-data yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya tidak bermaksud untuk berbenturan dengan siapapun, tetapi data manapun itu saya bersedia untuk saling melengkapi dan kalau bisa saling menguji antar data-data itu. Nah, saya kira itu pernyataan awal yang saya harus sampaikan supaya di sini kita tidak baperan gitu ya. Ada banyak orang yang kalau tersinggung melalui data-data baru itu kemudian mereka pasang jarak. Nah, itu sikap yang tidak dewasa di dalam berdiskusi, di dalam belajar, dan apalagi di jenjang akademis. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai zaman antikris, saudara, ini saya kasih gambaran umum terlebih dahulu. Ini kita bicara mengenai satu masa yang telah ditetapkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di situ dikatakan telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri bagi bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel, yaitu ada 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa. Nah, kita sudah bahas tentang 7 kali 7, karena itu jelas disebutkan di dalam nas itu, ya. Ada 7 kali 7 masa, kemudian ada 62 kali 7 masa. Berarti yang sudah terjadi itu adalah 69 kali 7 masa. Itu sudah terjadi. Tetapi kemudian disebutkan secara khusus bahwa ada lagi 1 kali 7 masa. Nah, apa yang terjadi di dalam 1 kali 7 masa ini, inilah yang menurut saya sebagai zaman antikris. Karena jelas di dalam Alkitab itu nanti ya, kita akan buka satu demi satu, masa 1 kali 7 ini itu dibagi di dalam kitab Daniel, ada yang 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kemudian di dalam kitab Wahyu ada selain 1 masa, 2 masa dan setengah masa, ada yang 42 bulan, ada yang 1260 hari. Jadi jelas itu bahwa 1 kali 7 masa ini adalah satu periode tersendiri yang Tuhan khususkan untuk di dalamnya dia menyatakan kehendaknya, ya, atau dengan caranya sendiri dia menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi ini. Nah, jadi itu ya, jadi 1 kali 7 masa itu isinya nanti kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, saudara, ya, ini nanti kita akan banyak juga berbicara tentang kitab Wahyu, karena menurut saya kitab Wahyu itu adalah isi, ya, adalah isi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masa tribulasi itu. Nah, ini Wahyu pasal 6 sampai 12 itu ada 42 bulan, 1260 hari. Kemudian Wahyu pasal 13 sampai 18 ada 42 bulan, 1260 hari. Nah, jadi saya mau tandaskan di awal di sini bahwa kalau Alkitab berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang waktu yang biasa, bilangan waktu yang biasa. Jadi jarang sekali di dalam Alkitab itu waktu merupakan simbol atau lambang dari suatu masa yang lain, ya. Karena itu maka 1 hari sama dengan 1000 tahun, itu saudara mesti baca baik-baik. Karena itu sama sekali tidak memperbandingkan antara waktunya Tuhan dengan waktunya manusia. Ya, 2 Petrus 3:8 itu memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada batas waktu. Sehingga bagi Tuhan, baik 1 hari maupun 1000 hari ya sama saja. Jadi jangan sampai saudara mencoba-coba membandingkan bahwa 1 hari bagi Tuhan
sama dengan 1000 hari bagi manusia. Itu cara membaca Alkitab yang sembrono atau yang lebih daripada itu, yang konyol, ya. Makanya orang berkata waktu Tuhan itu 6.000 tahun, karena sebagaimana Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun, itu berarti 6.000 tahun. Maka hari yang terakhir, hari yang ke-7, hari di mana Tuhan berhenti dari pekerjaannya, itulah yang mengatakan itu 1000 tahun. Maka mereka tarik 1000 tahun itu dari hari yang ke-7 di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu. Padahal kalau kita baca Kejadian pasal 1, itu jelas bahwa yang dimaksud hari di situ adalah hari 24 jam yang dibatasi oleh siang dan malam. Nah, jadi saya sudah kasih di awal di sini, saudara, cara-cara menafsir Alkitab itu secara benar supaya jangan sampai saudara terjebak di dalam penafsiran-penafsiran alegori yang tidak berdasar dan yang tidak mendapat dukungan konfirmasi dari Alkitab itu sendiri. Tetapi menafsirkan waktu di dalam Alkitab itu sesuai dengan perhitungan waktu itu sendiri, makanya kita melihat kecocokan antara Daniel dan kitab Wahyu, ya, tidak bertentangan. Nah itu, jadi inilah yang dimaksud dengan masa tribulasi itu. Ya, garis panah yang ke kiri ini adalah masa yang tidak dari kejatuhan manusia sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, lalu garis panah ke kanan ini berbicara tentang ada satu masa di mana Mesias akan memerintah di atas muka bumi yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu 1000 tahun. Lalu sesudah itu diikuti dengan langit baru dan bumi baru. Nah, jadi saya kira itu gambaran umum yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, sekarang apa itu masa tribulasi? Ya. Di dalam Alkitab terdapat beberapa istilah yang sama sebenarnya maksudnya, ya. Bahwa ada satu masa di mana akan terjadi situasi yang sukar di atas muka bumi ini. Dan kita kenal itu dengan dalam istilah yang umum kita pakai di gereja adalah zaman antikris. Tetapi di dalam Alkitab itu satu merupakan penggenapan dari nubuatan Daniel, yaitu 1 kali 7 masa, ya. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa ada satu masa di mana Yakub akan mengalami kesusahan. Ya, Yakub akan mengalami kesusahan. Itu di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-7. Ya. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, ya, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia atau Yakub itu akan diselamatkan daripada kesusahan itu. Ya, jadi dalam Alkitab disebutkan tentang Bani Yakub yang akan mengalami masa yang sukar itu. Ya, ada pertanyaan yang sudah sempat, apakah gereja akan mengalami masa yang sukar itu, ya? Jadi nanti kita akan jawab itu. Tetapi yang pasti di sini adalah bahwa Yakub akan mengalami masa itu. Kemudian dikatakan juga bahwa zaman antikris adalah hari Tuhan. Ya, hari Tuhan di sini kalau kita baca di dalam Alkitab bisa berarti bahwa hari di mana Tuhan menyelamatkan umatnya, hari di mana Tuhan bertindak untuk menyatakan kuasanya, tetapi juga bisa dikatakan hari bermakna bahwa hari itu adalah waktu di mana Tuhan mencurahkan penghukumannya. Nah, jadi
masa antikristi dalam perjanjian lama itu dinubuatkan atau diistilahkan sebagai hari Tuhan. Ya, kita baca beberapa ayat ini. Yesaya pasal 13 ayat yang ke-6. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kuasa. Lalu ayat yang ke-9 berkata, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan kemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, hari pencurahan murka Allah, hari pemusnahan orang-orang yang berdosa. Di dalam Yehezkel pasal 30 ayat yang ketiga, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap itu adalah saat bangsa-bangsa. Ya, tadi disebutkan bahwa Bani Yakob. Sekarang di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa. Jadi Bani Yakob dengan bangsa-bangsa akan mengalami masa yang sukar yang dikatakan dalam Yehezkel pasal 33 ini sebagai masa di mana awan itu kegelapan. Awan yang gelap itu meliputi seluruh bumi. Ya, dan nanti kita akan baca ya apa itu. Nah, di dalam Yoel pasal 1 ayat yang ke-15 ya. Wahai, hari itu sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kuasa. Dan di dalam pasal 2 ayat yang ke-2, 1 dan 2 dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, jadi kita sudah melihat di sini satu ciri yang sangat nyata di dalam Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, bahwa masa atau kesusahan yang akan menimpa Yakob dan bangsa-bangsa itu adalah satu kesukaran yang tiada tara, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi ini merupakan sesuatu keadaan yang unik, ya, keadaan yang unik. Ini, jadi terlalu banyak orang sekarang ini, saya agak sedikit ke aplikasinya. Terlalu banyak pendeta-pendeta sekarang ini ketika ada masalah, katakan waktu tsunami di Aceh tahun 2004 itu, ya, kalau tidak salah ya, 2004 atau 2004 itu bagaimana YouTube bagaimana mimbar-mimbar gereja itu dipenuhi dengan khotbah-khotbah tentang akhir zaman, Tuhan sudah akan datang gitu loh. Mengutip bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang hal-hal seperti itu. Tetapi Aceh bukanlah peristiwa yang terdahsyat yang pernah terjadi. Waktu corona melanda seluruh dunia, ya, ramai juga khotbah-khotbah doktrin akhir zaman itu di mana-mana, gitu ya. Di YouTube, di gereja-gereja diadakan begitu.
masih sangat jauh, ya. Jadi saya mau kasih tahu ya, ciri khas ini, kesusahan yang unik ini, itu dikatakan tidak ada yang menyamai baik sebelum dan sesudahnya. Jadi karena itu jangan terlalu gampang mengambil satu kesimpulan kalau ada bencana-bencana yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya, itu. Kemudian di dalam mana tadi itu ya? Ayat 11, ya, ayat 11. Ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dan Tuhan mendengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebatkah yang dapat menahannya? Lalu di dalam ayat yang ke-31, ya, saya yang langsung, tapi kalau nanti saudara mau dalami, baca seluruh ayat ini supaya matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, dan dahsyat itu. Nah, ini nubuatan Nabi Yoel yang berbicara tentang bagaimana kekacauan sistem tata surya kita sehingga gelap gulita meliputi bulan akan menjadi darah. Ya, di YouTube ada seminar tentang akhir zaman dan teman saya itu berkata dia memuji seorang saintis yang dalam temuannya bahwa nanti ada satu masa di mana satelit-satelit itu akan mengalami kekacauan dan kemudian terjadi tabrakan sana sini sehingga bumi akan diliputi kegelapan. Nah, di akhir dari sesi apa itu blood moon? Ya. Jadi dari pernyataan itu saya ambil satu kesimpulan yang mungkin subjektif tetapi berdasarkan kata-katanya itu berarti dia itu merendahkan apa yang Alkitab katakan. Seharusnya di dalam memberi itu dia berkata bahwa saudara-saudara dari apa yang para ilmuwan ini temukan harusnya memperkuat iman kita terhadap Alkitab karena sebelum para ilmuwan menemukan hal-hal yang mereka paparkan hari ini itu sebenarnya Alkitab sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi teman ini dia begitu, ya justru dia memuji pembicara itu lalu seolah-olah apa yang dikatakan Alkitab itu tidak begitu penting sehingga apa itu blood moon, ya. Nah ini saudara. Jadi karena itu maka perlu saudara yakinkan sekarang bahwa apa yang Alkitab katakan itu dapat dikonfirmasi secara saintis, ya, secara ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya Tuhan, ya, di lembah penentuan. Nah, ini dia menunjuk satu peristiwa yang terjadi dalam masa tribulasi itu yang tempatnya dikatakan di lembah penentuan. Nanti kita akan menemukan ini yang dimaksudkan adalah lembah Yosafat, yang di sana akan terjadi perang Harmagedon. Ya, akan terjadi perang Harmagedon itu, ya. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang-orang Israel. Ya, jadi saudara bisa melihat di situ apa-apa yang Tuhan sudah katakan sebelum peristiwa itu terjadi, dan ini akan terjadi pada kurun waktu 1 kali 7 masa
nubuatan Daniel itu. Nah, jadi itu disebut sebagai hari Tuhan. Ya. Hari di mana Tuhan mencurahkan amarahnya atau penghukumannya kepada bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, ya saya sudah sebutkan tadi, karena memang sudah disebutkan juga dalam Yesaya tentang murka. Ya, nah, di dalam Daniel pasal 11 itu disebut sebagai zaman pencurahan murka Allah. Jadi masa tribulasi adalah zaman pencurahan murka Allah. Dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-36. Raja itu akan berbuat sekehendak hatinya. Nah, raja di sini yang dimaksudkan adalah antikris. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir. Sampai akhir murka itu. Jadi murka ini merupakan satu garis yang panjang. Ya, karena ada akhirnya. Jadi ada awal, ada akhir. Makanya 1 kali 7 masa terakhir sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Nah, kalau saudara baca kitab Wahyu, ya, coba klik aja kitab Wahyu, kemudian cari kata murka, ya, saudara akan menemukan ini. Ada berapa kata murka, berapa ayat dalam Alkitab kitab Wahyu yang berbicara tentang kata murka. Pasal 6 ayat 16 dan 17, 2. Kemudian pasal 14 ayat 10, 19, 2, sudah 4. Kemudian dalam pasal 15 ada ayat di ayat 1, ada di ayat yang ke-7, berarti sudah 6. Di pasal 16 ada ayat 1 dan ada ayat 19, berarti sudah 8. Kemudian di pasal 19 ayat 15 ada 1, berarti ada 9 kata murka Allah di dalam kitab Wahyu. Nah, itu sebabnya saya sungguh berkeyakinan bahwa kitab Wahyu itu bukan berkisah tentang sejarah bangsa-bangsa di Eropa Barat, juga bukan berbicara tentang sejarah gereja sepanjang zaman, tetapi kitab Wahyu itu berbicara tentang satu kurun waktu di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas muka bumi ini pada masa yang akan datang. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah sekarang masa penggenapannya, maka itu bagi saya adalah satu pemahaman kitab Wahyu yang kurang pas. Ya, ini saya singgung sedikit. Kitab Wahyu pasal 1 itu berbicara tentang apa yang telah disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos itu. Pasal 2, pasal 3 itu berbicara tentang gereja-gereja yang direpresentasikan dengan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Tetapi mulai dari pasal 4 sampai pasal 19 itu berbicara tentang masa di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya, tetapi ada di mana dikisahkan juga di dalam kitab Wahyu itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di udara. Pasal 4 dan pasal 5 terjadi tentang peristiwa di udara. Di dalam Wahyu pasal 7 ada juga sekilas tentang peristiwa-peristiwa di udara. Jadi pasal 4 sampai pasal 19 itu berbicara tentang pencurahan murka Allah di atas muka bumi. Pasal 20 itu bicara mengenai pemerintahan mesianik itu, lalu juga ada penghakiman-penghakiman di situ. Pasal 21 dan pasal 22 itu berbicara mengenai langit baru dan bumi baru. Nah, itu saya kaitkan dengan eskatologi, ya, karena itu jelas sangat berhubungan, dan orang yang memisahkan kitab Wahyu dari eskatologi itu akan memaparkan sesuatu yang tidak lengkap. Nah, karena itu maka saudara bisa memahami kitab Wahyu di dalam perspektif eskatologi atau eskatologi dalam kitab Wahyu, ya, itu saudara bisa melihat itu. Nah, jadi zaman antikris
adalah zaman pencurahan murka Allah. Kemudian dikatakan juga sebagai hari malapetaka yang tiada tara. Saya bacakan beberapa ayat ini dari kitab Daniel. Daniel pasal 9, ayat yang ke-12. Ya, Daniel pasal 9 ayat yang ke-12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar. Ya, akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta. Nah, jadi jelas di sini sudah ditegaskan lagi di dalam kitab Yoel tadi itu, ya, bahwa apa yang akan terjadi pada masa tribulasi itu adalah satu peristiwa atau satu bentuk kesukaran yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit. Baik sesudahnya maupun sebelumnya, terutama sebelumnya, tidak akan ada. Nah, oleh karena itu maka jangan serta-merta mengatakan inilah zaman antikris, ya. Corona sama antikris. Jangan, hati-hati, ya. Nanti kesimpulan saudara kalau di challenge lalu kemudian saudara ngambek, ya. Nah, itu tidak pas karena memang kesimpulan seperti itu rawan terhadap challenge, ya. Nah, kemudian di dalam Daniel pasal 12, ya, ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang seperti yang belum pernah terjadi sehingga ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, hari malapetaka, masa tribulasi, zaman antikris adalah kembali saudara Wahyu, ya, ayat kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22, pasal 11 ayat yang ke-6, 3, pasal 15 ayat 1, 6, 8, 6, kemudian pasal 16 ayat 19, 21, 8, pasal 8 ayat 4 dan 8, 10, kemudian pasal 21 ayat yang ke-9, 11, kemudian pasal 22 ayat 18, ada 12. Jadi di dalam kitab Wahyu tentang hari malapetaka itu disebutkan sebanyak 12 kali. Berarti apa yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel, baik Daniel 9 pasal ayat 12 maupun pasal 12 ayat 1 itu digenapi di dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi sekali lagi saudara, ini pemaparan yang berdasar kepada keseluruhan Alkitab, bukan kepada bagian-bagian tertentu. Nah, oleh karena itu maka saya sebutkan di sini bagaimana Daniel itu selaras dengan Wahyu, ya, atau Nabi Daniel dengan Rasul Yohanes, ya, itu selaras di dalam memaparkan tentang hari malapetaka itu. Zaman antikris atau masa tribulasi juga disebut sebagai hari penghukuman Tuhan. Nah, di dalam Yesaya pasal 26 ayat 21,
Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, dan tidak menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi Tuhan akan menghukum penduduk bumi. Ya, jadi tidak ada satu tempat, ya, kecuali nanti ada satu tempat yang khusus di mana Israel itu akan diluputkan, itu ada di dalam Alkitab, tetapi secara keseluruhan bahwa tidak ada tempat di atas muka bumi ini yang luput dari penghukuman Tuhan. Ya, karena penghukuman Tuhan dilangsungkan bagi semua manusia yang menentang, yang berbuat jahat kepada Tuhan, dimanapun dia ada di atas muka bumi ini. Ya, dalam Wahyu pasal 16 ayat 5. Wahyu 16 ayat 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi kitab Wahyu membicarakan tentang penghukuman Tuhan atas muka bumi. Kemudian pasal 18, ya, Wahyu 18 ayat yang ke-20. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi penghukuman itu dilaksanakan sebagai pembalasan Tuhan atas semua penderitaan yang dialami oleh orang-orang kudus, baik dalam perjanjian lama maupun pada zaman perjanjian baru, juga nabi-nabi. Dan itu merupakan satu pengadilan Tuhan, ya, keadilan Tuhan yang dinyatakan untuk menyatakan kebenaran dari orang-orang kudusnya, nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Nah, jadi saudara-saudara, masa antikris adalah masa penghukuman Tuhan. Masa penganiayaan orang-orang kudus milik Allah. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia di sini adalah antikris atau raja yang berkuasa atas seluruh bumi itu, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Siapa orang-orang kudus di sini? Adalah bangsa Israel. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu akan mengalami kesusahan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 masa. Ya, 3,5 masa. Itulah separuh dari 1 kali 7 masa nubuatan kitabnya. Lalu kemana 3,5 masa yang lain? Nah, itu nanti kita akan melihat, ya. Kelaparan dan kehausan akan firman Allah. Ya. Sama seperti zaman silent intertestament, 400 tahun. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Masa antikris, orang juga haus akan suara Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan berfirman lagi. Ya, ada kesaksian nanti di dalam kitab Wahyu, ada 3 kelompok yang akan menginjil di sana. Nanti itu kita akan bahas di peristiwa-peristiwa pada masa tribulasi. Tetapi yang Tuhan berbicara secara langsung itu tidak akan ada di dalam masa tribulasi. Ya. Terjadi perubahan sistem tata surya. Ya.
Yoel pasal 2, 30, 31, kita sudah baca tadi, lalu Yoel pasal 3, 14, 16. Jadi itu betul-betul di masa yang begitu kacau, bukan hanya di umat manusia, tetapi ada satu goncangan yang begitu dahsyat, sehingga sistem tata surya kita ini akan hilang tatanannya, aturannya, hukumnya, sehingga semua kehidupan akan berlangsung secara tidak wajar. Nah, jadi saudara, itulah yang dimaksud masa tribulasi. Pengertiannya, banyak istilah-istilah di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang menyatakan tentang masa antikris itu. Jadi ini bukan masa yang biasa, ya, bukan yang berlangsung sepanjang sejarah gereja, bukan. Tetapi ini sesuatu yang berlangsung di dalam waktu yang memang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Nah, karena itu kalau ada pengkhotbah yang begitu gampang untuk mengatakan antikris, antikris zaman, ya, saya kira berdasarkan ayat-ayat ini sudah bisa menguji apakah pernyataan mereka itu disupport oleh data-data dari dalam Alkitab. Nah, proses terjadinya masa tribulasi, ya, di mana bangsa Yahudi, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pemulihan Israel, ya, hari-hari sebelumnya itu, akan terjadi secara masif, ya, bukan satu kloter seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, yang pulang dari Asia bagian utara itu. Ada juga yang gelombang dari Afrika, dari Ethiopia, itu masih gelombang kecil-kecilan, ya. Tetapi nanti akan terjadi secara masif, sebagaimana yang dikatakan di dalam banyak kitab, baik Yesaya, Yeremia, Yehezkel itu, ya. Ada satu gelombang maha dahsyat terjadi secara ke tanah leluhur, tanah perjanjian, dan itu akan mengundang reaksi yang tajam dari penduduk wilayah sekitar, ya. Dari utara itu Gunung Libanon, selatan itu Sungai Mesir, timur itu Sungai Efrat, lalu ya, bagaimana mau dikatakan? Satu hari merdeka sudah dikepung, tapi menang. Kemudian perang 6 hari, tahun berapa itu ya? Saya lupa itu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah perang Yom Kippur itu. Ya. Bagaimana negara-negara Arab yang secara rahasia mau memerangi Israel, tetapi Israel tetap keluar sebagai pemenang. Dan itu masih skala kecil. Ya, saya pakai istilah itu, skala kecil. Walaupun itu dahsyat, skala kecil dibandingkan dengan, mengapa saya pakai istilah skala kecil? Karena dikatakan di dalam Yeremia pasal 23, ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nah, jadi sekarang saja saudara-saudara, pendudukan Israel atas Palestina itu mengundang perhelatan Piala Dunia sepak bola U20 itu batal dilaksanakan di Indonesia. Karena orang Indonesia juga marah terhadap bangsa Israel. Itu skala kecil. Tetapi nanti
penggenapan dari Yeremia 23 ini akan lebih dahsyat. Nah, kemudian raja dari negeri selatan, yaitu Mesir, memerangi Israel. Karena tidak mampu, maka ia meminta bantuan kepada Rusia. Israel terjepit, lalu meminta bantuan pada barat. Nah, lalu Israel meminta bantuan kepada Israel. Ya. Karena kalau Liga Arab itu berperang melawan Israel, itu mereka tidak mampu. Lalu Liga Arab ini meminta bantuan negara lain, yaitu Rusia. Kalau saudara baca di dalam kitab Yeskel itu ya, jelas itu. Dan mereka akan bergabung untuk memerangi Israel. Nah, pada waktu Rusia turun tangan memerangi Israel itu, maka Israel mengalami tekanan yang berat. Nah, oleh karena itu, maka Israel meminta bantuan ke MEE. Nah, lalu apa yang terjadi? Terjadilah MOU bahwa Israel akan dilindungi oleh masyarakat ekonomi Eropa. Saudara baca itu di dalam Daniel pasal 11 ya. Itu yang saya sampaikan ini itu ringkasan dari situ. Nah, ya, dan kalau kita baca di dalam jelas di situ bahwa satu negara yang akan bangkit untuk menguasai Israel nantinya itu adalah negara yang sudah pernah ada, tetapi tidak ada dan yang akan ada. Ya, coba saya baca itu untuk menunjuk kepada negara mana yang akan menjadi penguasa atas Israel dan seluruh bumi nantinya. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, binatang di sini adalah antikris, ya. Telah ada, namun tidak ada. Oke, sebelum saya lanjutkan, saudara, kitab Wahyu ini banyak juga ayat yang menyampaikan sesuatu itu dengan ungkapan-ungkapan, ya. Tapi ada penjelasan-penjelasannya. Jadi walaupun dia ungkapan, itu bukan berarti bahwa semua kitab Wahyu itu ditafsirkan secara alegori. Kalaupun ada yang dialegorikan, kalaupun ya, tanda petik, kalaupun ada yang dialegorikan, maka kitab Wahyu sendiri yang menjelaskan apa arti dari ungkapan itu, seperti perempuan, seperti banyak airnya, itu seperti lautan, nah itu ada penjelasannya dalam kitab Wahyu. Tapi itu nanti kalau studi kitab Wahyu dengan binatang. Nah, binatang ini adalah satu ungkapan. Karena di dalam kitab Daniel juga sudah dipakai kata binatang itu. Ya. Ya, baik domba apa itu ya, itu di dalam. Nah, jadi itu bicara mengenai raja-raja di dalam kitab Daniel. Nah, adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada namun tidak ada. Sepertinya Bapak Daniel Palungan terpental keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon bersabar, kita tunggu beliau masuk kembali. Sambil dipersiapkan ya, apa yang ingin ditanyakan, aturan seperti biasa, raise hand dulu, nanti operator kami yang akan unmute. Iya, Pak Daniel udah balik, tapi belum kelihatan kameranya. Lah, Oke. ya. Pak, Iyalah. maaf Pak, tadi mungkin agak diulang sedikit. Bapak sempat terhilang, kena kehilangan sinyal kayaknya. Oke.
Oke, makasih. Saya ini dulu ya, perbaiki layar saya karena di depan layar saya ini ada muncul lagi yang Oke, mungkin. Ya, mungkin Bapak keluar dulu, masuk lagi. Sebentar ya, teman-teman. Sister Gaby, ini pelajarannya bagus sekali ya. Iya, luar biasa sekali ini. Benar. Dan Saya menyimak. apa ya? Istilahnya benar-benar harus diperhatikan ya, karena kalau harus ada kerendahan hati ya ketika belajar. Karena apa? Ini akan menjadi pertentangan ketika doktrin kita memang beda. Saya mohon Bapak Ibu yang mendengarkan dengan segala kerendahan hati belajar dulu dan kita dengarkan dulu paparan beliau sampai habis, dan kalau ada yang tidak mengerti tolong ditanyakan. Nah, jangan membuat statement yang sembarangan tanpa ada data seperti itu. Dan pelajaran ini akan masih terus berlanjut sampai beberapa kali sesi, dan itu sekarang ini mungkin kita masih ngebahas tentang tribulasi ya, itu pun sesi kayaknya sesi pertama ya, belum keseluruhan tentang masa tribulasi itu. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar dan dicermati dengan benar-benar, karena ini adalah tentang nubuatan masa depan ya, itu bagaimana nantinya kita sebagai orang percaya gitu, apakah kita mengalami masa tribulasi itu, apakah kita mengalami rapture itu, apakah kita sudah SOP-nya sudah datang duluan. Nah, itu satu pertanyaan dan perenungan juga buat kita. Satu hal ketika kita belajar ini, minta hikmat sama Tuhan ya, biar tidak ada rasa ketakutan, karena ada beberapa orang, mereka tidak berani bahasa kita wahyu, bahkan belajar tentang eskatologi, ya. karena bagi mereka, oh ya Bapak Daniel. Salam Ibu, ya minta maaf ini ada kekacauan sedikit. Iya ya Pak, silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih. Oke. Coba izinkan saya share screen. Ya, itu Pak Franz monitor. Ya, ini ada kekacauan sistem komputer saya ini sehingga izinkan saya share screen. Baik, saya akan ambil host dulu sebentar. Saya kasih ke Bapak co-host. Baik Pak, sudah. Oke. Ya. Bu Eni, teman-teman mohon sabar ya terhadap saya ya. Ini sistem komputer saya agak sedikit error nih. Nah, Ibu Eni tadi minta apa tadi? Diulang lagi Pak, di bagian mana ya tadi? Ada terputus soalnya Bapak. Iya. Mungkin itu kali makanya laptop saya agak itu. Di bagian mana nih kira-kira nih? Proses terjadinya tribulasi ya? Kayaknya iya deh. Yeremia 23:78 sudah didengar? Oh iya, belum itu Pak. Belum. Yang pulang dari segala penjuru bumi itu ya? Ya. Oh iya Pak. Jadi ada di mana satu masa nanti ya, bangsa Israel akan mengalami gelombang kepulangan ke tanah leluhur mereka itu secara masif. Ya. Jadi apa yang terjadi, saya katakan terjadi waktu pulang dari Asia bagian utara itu, atau juga yang pulang dari Ethiopia beberapa tahun yang lalu itu gelombang kecil-kecilan, ya. Itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi menjelang masa tribulasi itu.
Nah, jadi akan ada satu gelombang kepulangan bangsa Israel dari berbagai penjuru bumi itu secara dahsyat, dan itu akan membuat negara-negara di Timur Tengah itu menjadi resah, oleh karena bagaimanapun juga konsekuensinya tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapak leluhur dari bangsa Israel, itu akan dimiliki oleh Israel itu secara real, secara full di atas muka bumi ini. Nah, itu sebabnya maka negara-negara Timur Tengah itu akan bersatu di bawah komando dari Mesir untuk berperang melawan Israel. Nah, saudara baca itu di dalam Daniel pasal 11, ya, seluruhnya 1-45 itu. Tetapi ketika negara-negara Timur Tengah ini bersatu untuk berperang melawan Israel, itu mereka tidak berdaya, akan tetap dikalahkan oleh Israel. Nah, dalam situasi seperti itu, maka negara-negara Timur Tengah akan meminta bantuan ke Rusia. Kalau saudara baca di dalam Yehezkel, jelas di situ. Yehezkel pasal 38 kalau tidak salah, ya. Ya, akan minta. Lalu terjadilah kesatuan tentara Rusia dan tentara Timur Tengah berperang melawan Israel, dan pada waktu itu Israel akan mengalami tekanan yang hebat. Nah, mengalami tekanan yang hebat itu, Israel kemudian minta bantuan ke masyarakat ekonomi Eropa, ya, masyarakat ekonomi Eropa Barat, ya, Barat. Nah, jadi Barat kemudian melakukan satu perjanjian MOU ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwa Barat akan melindungi Israel dan Israel akan aman di bawah perlindungan mereka. Terjadi MOU. Nah, tetapi kemudian, kalau kita baca, justru yang tadinya datang sebagai malaikat penolong ini akan berbalik untuk menjajah, mencengkram, menguasai Israel. Dan itulah antikris. Ya, jadi antikris itu muncul dari negara salah satu negara dari negara-negara yang membantu Israel untuk berperang melawan Timur Tengah dan Rusia, plus Rusia. Nah, itu dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8. Bahwa ada seorang raja yang akan bangkit. Ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, ya, Wahyu pasal 17 ayat 8, telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Nah, siapa binatang ini? Kalau saudara baca dalam kitab Daniel, itu berbicara mengenai raja-raja di atas bumi ini. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-11 dijelaskan siapa binatang itu. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu ia sendiri adalah raja ke-8. Raja ke-8. Namun demikian, satu dari ke-7 itu dan ia tidak menuju kepada kebinasaan. Jadi, saudara coba hitung, negara-negara mana yang pernah muncul di atas muka bumi ini sebagai negara superpower yang pernah menjajah Israel? Yang pertama adalah Asyur. Yang kedua adalah Babel. Yang ketiga adalah Persia. Empat adalah Media. Yang kelima adalah
Yunani, yang keenam adalah Romawi. Saya lupa satu nih, ya. Asyur, Mesir, Babel, Persia, Media, Yunani, Yunani, kemudian Romawi, ya 7 kerajaan itu, ya. Nah, salah satu dari 7 kerajaan ini akan bangkit seorang raja yang akan menjadi pemimpin dunia dan menjajah Israel. Nah, jadi saudara, dari mana datangnya antikris? Ya, dari ketujuh raja kerajaan yang pernah menjajah dunia dan menjajah Israel itu. Ya, apa Kita bersabar ya teman-teman ya. Pak Daniel ada gangguan sinyal kayaknya Sis Gebi. Ini tadi sempat masih ada itu layarnya, apa screen-nya. Iya, masih ada, tapi mungkin sinyalnya lemah. Dia nggak terpental, dia ada di sini. Tapi layarnya langsung drop. Sabar ya, Bapak Ibu. Iya. Ya, namanya kita belajar di ruang udara, di ruang udara. Luar biasa. Ya, Saya jadi mau menyapa Pak Aji. Apa kabar Pak Aji? Sudah siap pertanyaan, Pak? Bu Heni minta Ya. maaf teman-teman ini Ya, silakan Pak. ya, saya terpental ya. iya, Pak. Tapi Bapak udah bisa kembali lagi, Ya, puji Tuhan. saya ya, puji Tuhan sudah kembali lagi. Ya. Ya, jadi negara yang tadinya datang sebagai dewa penolong bagi Israel itu justru akan berbalik untuk mencengkeram Israel, dan itulah antikris, ya. Jadi itulah prosesi datangnya antikris. Ya, agak kurang konsentrasi saya jadinya nih. Nah, oke. Saya selesaikan dulu nih poin C ini supaya ya baru kita buka sesi tanya jawab ya. Jangka waktu antikris atau zaman antikris yaitu dimulai dari penandatanganan perjanjian perlindungan pemimpin barat terhadap Israel sampai Kristus datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, jadi itu periodenya. Begitu Barat Israel membuat satu penandatangan MOU, itu dihitung dari situ. Sejak saat itulah masuk nubuat tandanya itu. Titik waktu permulaan ini tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini kita tidak tahu kapan titik awalnya, tetapi peristiwa-peristiwanya dijelaskan di dalam Alkitab. Hanya titik waktunya kita nggak tahu. Namun sesudah titik waktu itu ditetapkan, maka ke belakang itu sangat jelas, dan waktu tidak ada seorang pun tahu, malaikat dan anak manusia pun tidak ada yang tahu. Itu otoritas Bapa sepenuhnya. Nah, itu di dalam Matius pasal 24. Dibagi dua. 3,5 tahun pertama bangsa Israel masih diberi kebebasan oleh antikris untuk beribadah dalam bait suci
menurut keyakinan agama mereka atau Yudaisme. Ya, jadi 3,5 tahun pertama bangsa Israel masih dibolehkan untuk beribadah secara Yudaisme. Yang kita baca di dalam Daniel pasal 9. Daniel 9 ayat yang ke-27b dikatakan, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Kita di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah nih, di tengah-tengah itu akan dihentikan semua korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Di mana tadi itu ya? Oh. Ya. Lalu dalam Daniel 11 ayat 31 Daniel 11 ayat 31 berkata, tentaranya akan muncul. Ya, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, ini sudah lain. Nah, di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-11, ya, sejak dihentikannya hari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Nah, di sini ada perbedaan hari. 3,5 tahun yang pertama itu jelas 1.260 hari, tetapi 3,5 tahun yang kedua di sini ada 1.330 hari. Nah, itu perbedaan hari yang 1.260 itu dikurangkan dari sini. Sisanya itu adalah masa-masa nanti di mana Tuhan akan melangsungkan penghakiman pada akhir masa tribulasi dan persiapan masuk di dalam kerajaan Mesianik. Nah, jadi masalah hari di sini, nggak usah dulu saudara permasalahkan itu karena ada kelebihan hari di sini. Tetap itu adalah masa di mana Tuhan akan melangsungkan penghakiman, ya. Karena akhir dari masa tribulasi adalah Yesus datang menginjakkan kakinya di atas Bukit Zaitun, dan itu 1.260 hari dari tengah-tengah masa tribulasi. Tetapi sesudah itu ada lagi sisa hari yang tersisa di sini yang dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi Israel, dan juga menghakimi, nanti kita akan masuk di penghakiman itu, malaikat yang jatuh, dan sekaligus persiapan untuk masuk ke kerajaan Mesianik. Nah, Matius pasal 24 ayat 15. Bagaimana antikris itu akan bertindak sebegitu kejihnya sehingga mereka akan masuk ke dalam bait Allah, mensabotase bait Allah itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, 3,5 tahun yang kedua antikris menduduki bait suci dan menghentikan semua bentuk penyembahan kepada Allah. Nah, ini tadi saya sudah baca ini, tapi saya baca dulu 2 Tesalonika 2. Ya, ini apa yang dikatakan dalam perjanjian baru tentang pendudukan bait Allah ini. Ya.
2 Tesalonika 2 ayat yang keempat berkata, atau saya baca mulai dari ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, jadi di pertengahan masa tribulasi itu, antikris akan mengambil alih semua bentuk-bentuk penyembahan yang tadinya ditujukan kepada Allah oleh bangsa Israel. Sekarang dia rampas itu untuk dirinya sendiri. Coba di dalam Yeskel pasal 2:28 ya. Yeskel pasal 28 ayat yang kedua. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Nah, ini nubuatan tentang antikris itu, ya. Aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi manusia yang meninggikan diri, lalu kemudian dia menyatakan diri sebagai Allah, itulah pemimpin atas seluruh muka bumi yang dikatakan juga sebagai antikris. Nah, terakhir ya, saya bacakan ini. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5 dan 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Nah, jadi ada 42 bulan lamanya di mana antikris itu akan menduduki bait Allah. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Nah, jadi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu secara peribadatan dari bangsa Israel itu, pada setengah tahun yang pertama, bangsa Israel itu masih diberi kebebasan untuk beribadah secara Yudaisme, tetapi 3,5 tahun yang kedua, antikris akan menduduki bait Allah dan melarang semua orang untuk beribadah kepada Allah selain kepada antikris itu sendiri. Dan itu merupakan masa yang sangat sukar. Nah, ini yang saya muncul di otak saya dulu, saya sebutkan. Banyak pendeta-pendeta mengatakan bahwa sekarang adalah zaman antikris. Antikris sudah banyak kemana-mana. Tetapi saudara mesti bedakan di dalam 1 Yohanes 2 itu ada antikris yang jamak dan ada antikris yang tunggal. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah antikris yang tunggal itu. Berbeda dari antikris yang jamak di dalam kitab 1 Yohanes. Kalau sekarang ini memang sudah banyak antikris, tetapi bukan antikris itu yang kita sedang bahas sekarang. Yang kita sedang bahas sekarang adalah seorang raja yang akan menguasai seluruh dunia secara politis. Ya, yang juga menguasai ekonomi dunia. Sehingga tidak ada orang yang bisa menjual dan membeli kecuali yang memiliki tanda atau lambang dari antikris, ya, yang tadi di pembukaan ajaran ini itu ditampilkan kepala kambing gitu. Itu yang saya pernah sebutkan itu pernah muncul di sampul sabun mandi di Indonesia itu pada era tahun 80-an itu. Nah, itu kepala kambing yang ada angka 66 itu. Nah,
menguasai ekonomi seluruh dunia. Lalu yang ketiga adalah menguasai agama. Nah ini yang kita barusan baca ini. Tidak ada orang yang boleh beribadah kepada yang lain kecuali kepada antikristus. Dan siapa yang melakukan itu, maka risikonya adalah dilenyapkan dari atas muka bumi. Nah itu sebabnya maka antikris itu bukan yang menentang Yesus sekarang ini seperti Abdul Somad, Yahya Waloni, dan siapa lagi yang murtad itu ya, murtadin itu, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan antikris di sini adalah seorang penguasa yang menguasai seluruh dunia dalam 3 sistem. Sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem agama. Nah, masih ada beberapa slide tentang antikris ini, saudara, dan itu nanti kita akan. Ya, shalom Pak Daniel. Shalom Pak Yuli. Haji Bapak. Oh Haji, ya. Iya. Ada 3 pertanyaan Pak Daniel. Ois. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kapan waktunya bahwa masa tribulasi itu akan berlangsung selama 7 masa? Sementara saya melihat masa tribulasi itu adalah tanda-tanda bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Belum masuk pada akhir zaman. Memang kalau masuk akhir zaman itu tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, dan hanya Bapa. Jadi saya berpikir bahwa masa tribulasi ini mengawali sebelum akhir zaman. Yang kedua, kita sebagai anak-anak terang itu tidak dalam kegelapan. Apa tanda-tanda yang menyertai atau yang membawa atau membuat kita tahu bahwa masa tribulasi itu terjadi? Dan apakah yang sekarang sedang berlangsung di Mesir, one world religion, itu apakah sebagai tanda-tanda bagian dalam masa tribulasi antikris? Yang ketiga, Pak. Di dalam kaitannya dengan tribulasi, kapan pengangkatan orang percaya akan terjadi? Terima kasih Pak Daniel. Oke. Langsung Bu Gaby. Monggo Pak. Ya. Dari mana kita tahu masa tribulasi itu? Ya. Ayat-ayat yang saya bacakan begitu banyak tadi, Pak. Itu Bapak jangan ragukan lagi, karena itu semua ayat-ayat Alkitab. Apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu, sangat sedikit komentar dari saya, sangat sedikit argumentasi saya. Tetapi semua ayat-ayat yang saya katakan tadi itu adalah ayat-ayat Alkitab. Jadi, karena itu ketika saya menunjuk kepada sebuah ayat dalam Alkitab tadi itu, seharusnya Bapak Ibu juga langsung mengikuti di Alkitab masing-masing. Karena apa yang saya bacakan tadi itu bukan diktat, ya Bapak Ibu ya. Bukan diktat, tetapi saya bacakan langsung dari Alkitab HP saya ini. Ya, jadi itu bukan pernyataan pribadi. Makanya saya berani katakan siapa yang mau challenge silakan. Karena saudara kalau men-challenge artinya mencari penjelasan yang lebih jelas dari ayat-ayat yang saya bacakan itu. Nah, 1 kali 7 masa terakhir di dalam kitab Daniel. Kemudian ada kesusahan-kesusahan yang sudah dibagi dalam kitab Daniel itu. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1260 hari dalam kitab Daniel itu, Pak. Nah, jadi siapa yang mengatakan masa tribulasi itu? Berapa lama? Yaitu Alkitab. Kita komparasikan dengan kitab Wahyu. Sama. Jadi sekali lagi, kalau nanti sampai di bapak-bapak, ibu-ibu, di tangan bapak-bapak, ibu tentang PPT yang saya paparkan tadi itu, coba dicek langsung ayat-ayat Alkitabnya itu. Karena saya khawatir bapak ibu berasumsi bahwa saya ngomong ini, ya tadi ya, berdasarkan diktat saya, itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ya, jadi saya bacakan ayat Alkitab langsung Pak kepada Bapak Ibu. Tidak ada khotbah di situ. Hanya membaca saja. Nah, itu. Jadi masa tribulasi bukan permulaan akhir zaman. Kalau permulaan akhir zaman itu Bapak maknai sebagai kiamat, ya jelas.
bahwa sebelum kiamat akan ada masa tribulasi. Ya, kalau akhir zaman Bapak manai sebagai kiamat. Tetapi bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah permulaan dari akhir zaman, maka antikris itu, zaman antikris itu sudah masuk di dalam akhir zaman itu sendiri. Ya. Nah, anak-anak terang. Ya, ini perlu dipahami nih, anak-anak terang. Karena ini yang diangkat oleh pendeta Mangapin Sibuya pada tahun 2003 kalau tidak salah itu. 10 November tahun 2003 yang mengatakan kita ini anak-anak terang. Dan karena itu kita tidak perlu bingung tentang Yesus akan datang. Dan Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003 menurut pendeta Mangapin Sibuya. Tetapi yang datang bukannya Yesus, tetapi yang datang adalah polisi dan pegawai Kementerian Agama untuk mengevakuasi lebih dari 300 jemaat yang terkumpul dari seluruh Indonesia, membayar 7 juta satu orang, kali 300 lebih itu berapa miliar, dan itu masuk di kantongnya Mangapin Sibuya. Dan salah total. Yang dimaksud dengan anak-anak terang itu adalah kita ini seperti orang yang sedang menunggu tamu, Pak. Ya, hari Sabtu, saudara saya mengatakan saya akan datang. Ya, Sabtu besok ini saya akan datang. Dari bandara kurang lebih jam sekian. Jadi, sepanjang hari Sabtu besok itu, terutama jam-jam yang sudah dikatakan bahwa pesawatnya akan mendarat jam sekian itu, saya sudah siap di rumah menunggu. Sehingga saya tidak perlu kaget lagi kalau kemudian dia ketok pintu. Itu yang namanya anak-anak terang. Tetapi kalau saya lagi bermain judi, saya lagi mabuk-mabukan, itu berarti saya anak gelap. Tiba-tiba diterpa seperti orang yang sakit bersalin itu. Nah, jadi itu pengertian anak terang. Nah, one world religion itu, ya kalau one world religion kan harusnya kan ada di Indonesia. Harusnya ada satu pemimpin yang memiliki otoritas, yang memaksakan orang untuk harus masuk di dalam agama seluruh dunia itu. Tapi kan tidak ada. Hanya satu komunitas kecil yang saya sendiri belum tahu, Pak, di mana itu ya. Bapak katakan di Mesir, itu berapa banyak belum. Ini seluruh dunia, Pak. Bukan hanya di Mesir, tetapi seluruh dunia. Indonesia tidak akan luput. Nah, jadi apa yang terjadi yang Bapak kutip di Mesir itu, ya itu orang-orang yang mengatasnamakan saja. Belum itu. Karena sekali lagi, one world government, one world religion, one world economic system itu akan terimplementasi pada waktu telah bukan terpilih ya, telah ditentukan atau telah muncul binatang yang dikatakan dalam kitab Daniel itu dan juga dalam kitab Wahyu itu. Nah, kalau itu sudah muncul, dia ini yang akan punya power untuk memaksa semua orang di seluruh bumi untuk tidak boleh beribadah kecuali untuk beribadah kepada dirinya. Jadi apa yang Bapak kutip tidak mewakili dan tidak seperti yang saya katakan, bukan yang saya katakan pada malam ini. Nah, yang ketiga, kapan pengangkatan gereja? Sabar, Pak. Ada poinnya tersendiri, ya. Nanti itu sama. Pertanyaannya, apakah gereja akan masuk di dalam masa tribulasi? Berapa lama gereja di dalam masa tribulasi? Itu sama. Tanyakan malam ini itu, ya. Karena itu ada PowerPoint-nya yang akan membahas itu, ya. Jadi pertanyaan Pak Haji nomor 3 saya pending karena ada materinya. Mungkin kalau sudah sampai di tangan Bapak Ibu, baca saja dulu di situ. Nanti penjelasannya yang akan datang. Saya kira itu Bu Bebi, Pak Haji, ya. 1-2 saya sudah jawab bahwa 7 tahun itu ya bukan kita yang tentukan, tapi Alkitab sendiri sudah mengatakan, dan itu akan terjadi dimulai dari Yesus datang di awan-awan itu sampai dia menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun. Ya, terima kasih Pak. Yang Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal 1 itu yang sebagaimana dia naik, dia akan turun dan menginjakkan kakinya. Nah, itu akhir dari masa 7 tahun itu, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Saya kira itu, Pak, ya. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih, Saya Pak tunggu, Daniel. Pak.
Oke. Penasaran ya, saya juga penasaran karena pertanyaan saya minggu lalu juga belum Ya. dijawab. Mungkin pengajaran berikutnya nggak Pak ya? Iya. Tapi sebelum ada penanya lagi nih, si Pak Eren ya. Tapi saya sedikit mau bertanya nih Pak. Terus bagaimana dengan pengadilan tahta putih ataupun perkawinan anak domba itu Pak? Apakah itu juga akan ada pelajaran juga di Oh, ada. Ada 5 berikutnya ya? pengadilan. Ya, ada Oh, ya. 5 pengadilan. Mulai dari pengadilan Kristus sampai ke pengadilan tahta putih. Sabar, itu ada slide tersendiri. Kalau saya jawab sendiri sekarang ini, nanti slide itu tidak berlaku. Jadi karena itu tunggu masa itu, ya. Ada itu. Oke. Silakan. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ada 2 orang penanya nih Pak. Yang satu ini dari Malaysia, wah dari negeri jiran ini. Silakan Bang Eren untuk bertanya kepada narasumber kita. Okey, selamat malam. Shalom alaikum. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Shalom Pak Daniel. Ya. Okey, Ya, saya langsung ke pertanyaan ya. Sebenarnya saya juga tertarik ya saat Pak Daniel mengutip Wahyu 17 ya tentang 7 kerajaan itu ya. Dan di dalam Wahyu 17:8 ada berbunyi gini kan, bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Tetapi dalam pandangan saya Pak, karena Wahyu ini ditulis pada kerajaan yang ke-6, yaitu kerajaan Romawi itu kan, yaitu zamannya Yesus ya kan, karena penulisnya adalah Yohanes. Dan kerajaan ke-7 itu kan di dalam Wahyu pasal ke-10 dikatakan gini, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada iaitu Romawi yang ada, dan yang lain iaitu kerajaan yang ke-7 itu belum datang. Dan kita juga sepakat ya tentang kerajaan ini adalah yang menguasai Israel atau yang menguasai bangsa Yahudi. Dan apa yang saya pahami Pak, setelah Romawi itu ada satu kerajaan yang berkuasa ke atas itu. Dan kalau kita lihat sejarah kan itu adalah ya kaum sebelah, cuma saya nggak mau secara eksplisit ya kan, karena kita tahu sejarah juga. Dan apa yang kita semua sedia maklum kan, kaum sebelah itu sangat menentang Kristus gitu kan. Dan agak cocok juga dengan enam itu yang apa yang saya pahami ya kan, seperti contoh dari kedudukannya itu 6.600 apa ya 666 mil atau batu. Terus juga ada lagi Maaf 6.646 Bang Eren, ayat gitu kan. Jadi langsung ke kira-kira pertanyaannya ya, untuk okey. menyingkat waktu karena ada 2 lagi Okey, penanya. maaf. Okey, maaf. Okey, kira-kira pandangan tentang apa ya, yang kerajaan ke-7 itu gimana Pak Daniel? Apakah kerajaan Romawi atau kerajaan setelah Romawi itu? Karena tadi yang saya dengar Pak Daniel mengatakan kerajaan ke-7 itu adalah kerajaan Romawi. Ya. Kira-kira gitu Pak Daniel. Ya, terima kasih. Sesudah Kristus mati, kerajaan Romawi juga menjadi kerajaan yang hilang dari atas muka bumi. Nah, jadi yang dimaksud tidak ada itu adalah pada waktu penggenapan kerajaan itu, ya. Jadi sampai terjadinya masa antikris itu kerajaan itu belum bangkit lagi, tetapi akan bangkit di akhir dari masa tribulasi itu, ya. Ya pokoknya masa tribulasi itu dia akan bangkit lagi, dan itu berarti masih akan jauh ke depan kerajaan itu akan bangkit dari sekarang, ya. Kalau kita tarik waktu dari sekarang, kerajaan itu masih akan bangkit. Tapi memang Pak, ini penafsiran ya, bahwa kerajaan yang akan bangkit itu adalah Romawi. Karena ada juga mengatakan itu Yunani. Nah, itu Yunani. Tetapi kalau saya bahwa negara-negara nanti yang akan bersekutu untuk membantu Israel itu ya Barat itu, dan itu di dalamnya ya Romawi, karena yang pernah ada di Barat yang pernah muncul itu ya Romawi, bukan Inggris, bukan Jerman ya, tetapi Romawi. Jadi penafsiran ini Pak, ya terus terang ini penafsiran, dan ini juga banyak buku-buku yang saya baca sependapat dengan itu, dan itu adalah Romawi. Bahkan ada yang secara lebih tajam ya. Ini saya hanya meminjam aja Pak, ini bukan saya ya.
ada yang mengatakan bahwa itu adalah paus. Nah, saya tidak terlalu berani itu, ya, karena ya bagi saya itu menyinggung satu kelompok tertentu. Tetapi raja, nah, apakah paus nanti akan menjadi raja, ya saya nggak tahu. Tetapi saya tidak terlalu berani sekarang itu menyatakan bahwa itu paus, ya. Ada kelompoknya Stephen Tong pernah bikin seminar, ya, tapi bukan Stephen Tongnya, kelompoknya, dan menunjuk itu banyak data-data yang dia kemukakan bahwa itu adalah paus. Nah, itu urusan mereka, ya. Urusan saya sekarang adalah raja, dan raja itu akan bangkit dari kerajaan yang pernah ada. Sehingga saya lupa namanya Bapak dari Malaysia tadi itu, Bapak boleh percaya ini atau tidak, tetapi menurut saya itu adalah Romawi, ya, Romawi. Ya, waktu Yesus memang masih ada, waktu Yohanes menulis ini memang masih ada, tetapi Yohanes sudah tahu bahwa kerajaan ini juga akan menjadi kerajaan yang hilang dari atas muka bumi. Ya. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sebelah, saya kira mereka bukan antikris. Ya. Bukan antikris, bukan datang dari Arab. Kalau Bapak katakan dari Arab, berarti Mesir, atau Babel, atau Iran. Ya, tetapi kalau, ya sekali lagi, kesimpulan saya akan datang dari Barat. Karena kalau Mesir, Babel, Persia, atau Media, waktu pulang Israel dari penjuru bumi itu, mereka di situ sudah akan jaya menguasai Israel. Tapi nyatanya, walaupun negara-negara itu bersatu padu, Mesir, Babel, Persia, Media, ya, atau Mesir, Irak, dan Iran itu bersatu, ternyata kalah Pak, ya, yang sehingga harus minta bantuan kepada Rusia dan kemudian berperang melawan Barat. Nah, di situ baru menang. Nah, yang menang itulah, dari situlah akan muncul raja itu, binatang itu di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu itu. Jadi ya boleh, ya di sini saya setuju untuk bisa tidak sependapat, tetapi ini keyakinan saya dan penafsiran saya bahwa antikris itu akan datang dari Eropa. Nah, kalau Eropa berarti ya Roma, karena satu-satunya kerajaan yang pernah ada sebagai superpower di atas muka bumi ini adalah ya Romawi. Jadi boleh Pak, ya, boleh penelitian, tapi jangan dari Arab. Ya, jangan. Saya kira itu Pak, saya lupa namanya tadi. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Pak Aaron. Terima kasih Pak, ya. Oh, Pak Aaron, ya Pak Aaron. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Ya. God bless you, Pak Aaron. Silakan. Terima kasih. Ya, ada lagi 2 penanya atau dua-dua sekaligus atau bagaimana Pak? Masih ada Oke, singkat-singkat pertanyaannya 2 ya sekaligus supaya jangan makan waktu, silakan. Oke, ini 2 penanya terakhir ya Bapak Ibu Saudara, yang lainnya ditunggu dulu. Oke, saya persilakan untuk Pak Rafli. Silakan Pak, monggo. Ya, selamat malam Pak Daniel. Oke, malam Pak Rafli. Ya, menarik sekali mengenai masa tribulasi ini Pak. Kita tahu bahwa masa tribulasi itu kan terdiri dari dua Pak ya, 3 tahun setengah yang pertama dengan 3 tahun setengah yang kedua. Ya. Jadi di presentasi Bapak ini saya baca ini terjadi ini kalau menurut Bapak ini apakah ini terjadi nanti di Israel Pak? Karena ini kan penglihatan Daniel dengan Yohanes Pak ya. Kemudian nanti juga ada bait suci. Nah, berarti kalau begitu, kalau seandainya ini di Israel, berarti di Israel nanti itu ada bait suci juga kalau gitu Pak ya? Ya. Oke, bait suci. Apakah pusatnya di Israel? Apakah Israel ya? Ya. Oke. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Yang kedua, kalau seandainya memang itu di Israel, berarti bait suci yang ketiga itu akan tetap dibangun di sana Pak kalau gitu Pak ya? Oke. Ya, oke. Silakan yang penanya kedua. Untuk penanya kedua adalah Ibu Eryowati Sukojawa. Ini penggemar Bapak ini, fan Bapak selalu hadir nih. Monggo Bu Eryowati, silakan bertanya. Makasih Bu Gebi. Malam Pak Daniel. Malam Ibu Wati. Saya berusaha terus untuk mengikuti pelajaran Pak.
dari banyak hal yang belum saya tahu. Pertanyaan saya mungkin yang lain tahu, tapi saya tidak. Tadi Bapak mengatakan ya, antikris itu satu pemerintahan gitu ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya Pak, sebelum satu pemerintahan itu terjadi, kira-kira itu kan nggak mudah ya menyatukan bangsa-bangsa. Apa terjadi peperangan kayak gitu ya? Itu yang pertama Pak. Yang kedua di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14 itu ada kalimat begini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, kesusahan yang besar ini kira-kira kesusahan yang gimana? Apa mungkin ini pekerjaan dari antikris itu? Itu Pak, pertanyaan saya. Makasih banyak. Ya. Oke. Untuk Pak Rafli, jadi tadi saya sudah katakan proses terjadinya tribulasi itu adalah Israel akan pulang dari berbagai penjuru bumi ke tanah leluhur, tanah perjanjian, dengan wilayah yang seperti yang sudah digariskan di dalam kitab Kejadian. Ya, itu yang sekarang itu secuil Pak, yang sekarang ini. Tapi nanti itu akan luas sekali. Ya, nah ini akan membuat bangsa-bangsa di sekitarnya itu akan marah, bangkit untuk berperang melawan Israel. Dan terlebih lagi, bait suci itu akan dibangun. Ya, akan dibangun, Pak. Karena itu akan menjadi pusat peribadatan dari orang-orang Ibrani yang pulang ke tanah leluhur itu. Jadi, bait Allah itu akan dibangun. Jelas, dan banyak pemateri seminar eskatologi di beberapa tempat yang saya dengar itu bahwa sebenarnya bahan-bahan dari pembangunan bait Allah itu sudah siap, ya, cuma tinggal tunggu momentum. Nah, saya nggak tahu data-data itu apakah bisa ditanggungjawabkan. Nah, hanya saya katakan bahwa memang bait Allah itu akan dibangun. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalan antara dunia Arab atau dunia Islam dengan Israel sekarang ini, karena Masjid Al-Aqsa itulah yang dianggap atau yang dijaga oleh orang-orang Arab. Jangan sampai ini dibongkar oleh orang-orang Yahudi untuk di atasnya membangun bait suci Salomo itu. Nah, itu udah pengalaman, Pak. Apakah itu akan terjadi di atas itu? Karena ada juga mengatakan begini, sebenarnya masjid yang sekarang itu tidak persis di atas fondasi bait Allah Salomo itu. Nah, itu saya tidak punya data untuk itu, Pak. Nah, itu mungkin nanti bisa dibuktikan secara arkeologis, ya, fondasi bait Allah Salomo itu apakah persis di mana Masjid Al-Aqsa sekarang ada atau berpisah agak ke pinggirnya gitu ya. Nah, tetapi pertanyaan Bapak itu pasti terjadi, ya, akan dibangun. Nah, lalu Israel, kenapa di Israel? Karena Israel ini akan menjadi pusat, ya, akan menjadi pusat pemerintahan antikris juga. Jadi sekaligus nanti di dalam masa tribulasi itu boleh dibilang pemain utamanya itu secara bangsa adalah bangsa Israel. Itu yang kita baca di dalam kitab nubuatan tadi itu. Hari kesusahan bagi Yakub. Jadi bangsa Israel akan masuk di dalam masa itu, dan kalau kita baca kitab Wahyu, justru pada masa tribulasi itulah bangsa Israel akan mengalami pertobatan yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi saya kira itu Pak Rafli, ya, pusatnya memang nanti akan terjadi di Israel, tetapi kekuasaan antikris itu akan meliputi seluruh dunia, ya, tidak terkecuali Indonesia. Nah, kita bersyukur bahwa ini sudah diberitahukan oleh Alkitab sebelumnya, dan karena itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk pertanyaan ini Bu Wati, peperangan tadi kan saya sudah sebutkan Ibu, ya, peperangan akan didahului dengan peperangan, tetapi peperangan pendahuluan ini belum masuk di dalam masa tribulasi itu. Ya, peperangan itu seperti juga yang dikatakan di dalam Matius pasal 24, terjadi peperangan, tetapi itu belum. Nah, itu peperangan yang mendahului untuk berdirinya negara Israel yang menduduki tanah perjanjian itu. Nah, jadi itu pasti terjadi. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 14, ini kan Yohanes di tengah-tengah kegamangannya, kesedihannya melihat penghukuman demi penghukuman itu, lalu adakah orang yang bisa selamat?
adakah orang yang bisa selamat? Itu pertanyaan dari yang saya rasakan di dalam hatinya Yohanes pada waktu itu. Nah, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Daniel, itu Tuhan memperlihatkan ujung akhir dari masa tribulasi itu. Jadi ternyata di ujung akhir dari masa tribulasi itu, ada begitu banyak orang yang tidak terhitung jumlah banyaknya itu yang diselamatkan. Nah, jadi masa tribulasi, masa yang sukar itu merupakan kesempatan terakhir bagi umat manusia, khususnya Israel, untuk bertobat. Dan Alkitab mengatakan bahwa begitu banyak orang yang akan diselamatkan dari masa tribulasi itu. Baik yang mati pada masa tribulasi karena imannya, maupun juga orang-orang yang hidup sampai di akhir masa tribulasi itu, ada juga yang percaya bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, jangan kita pernah berpikir bahwa masa tribulasi itu kemudian akan memusnahkan dan tidak ada lagi yang bisa hidup. Ada yang hidup, ada yang mati, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa akan ada orang yang tetap diselamatkan. Cuma proses penyelamatan pada masa tribulasi itu berbeda dengan proses penyelamatan kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini diselamatkan hanya karena iman kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi nanti pada masa tribulasi, orang akan diselamatkan karena percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disembah oleh bangsa Israel, yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Tetapi iman itu mereka harus bertanggungjawabkan dengan siap untuk menanggung risiko dipenggal kepalanya oleh antikris dan tentara-tentaranya itu. Jadi itu sebabnya dikatakan bahwa orang yang selamat pada masa tribulasi itu adalah orang yang selamat karena iman plus perbuatan. Kalau kita sekarang, kita diselamatkan just by grace, ya, just by grace, hanya oleh anugerah Allah, dan saudara tidak usah melakukan apapun untuk diselamatkan sekarang ini, kecuali karena iman kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi itu perbedaan yang sangat besar antara keselamatan zaman gereja dan keselamatan pada masa tribulasi. Nah, jadi saudara-saudara, akan ada ya sejumlah besar orang yang diselamatkan. Nah, nanti kita akan lihat ya peristiwa-peristiwa pada masa tribulasi. Ada 3 kelompok yang bersaksi di dalam masa tribulasi itu, tapi nanti itu slide yang akan saya tayangkan di kemudian hari. Nah, saya kira Bapak Ibu, jadi di dalam Alkitab itu ada narasi, ada puisi, ada nubuatan, dan ada ungkapan-ungkapan. Ya, jadi ada beberapa jenis gaya bahasa di dalam Alkitab. Nah, yang umum, ya, yang terbesar itu adalah narasi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini bukan arti sebenarnya yang literal atau bukan narasi? Kalau kita membaca dan menemukan bagian-bagian yang agak sedikit menimbulkan keraguan, coba ya saya kasih contoh Ibu ya. Dalam 1 Samuel pasal 1 pasal 2, pujian Hana ya. 1 Samuel pasal 2 ayat yang kelima. Ini contoh saja, Ibu. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan diri karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ini Hana. Ya, jadi Hana dulu mandul lalu direndahkan oleh madunya, yaitu Penina. Sehingga dia begitu susah hatinya karena keberadaannya sebagai wanita semakin rendah di pandangan
masyarakat Yahudi dan khusus di mata Penina karena dia tidak punya anak. Nah, di sini dia katakan yang dulu mandul sekarang melahirkan 7 anak. Nah, apakah Hana itu punya 7 anak? Nah, ingat bahwa perikop ini narasi genrenya atau jenis sastranya adalah puisi. Ya, puisi. Narasinya itu, prosa atau narasi itu, coba kita baca di pas yang sama ayat yang ke-21. Nah, 21. Pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Nah, coba Ibu Gebi, saya tanya. Di dalam ayat 21 di sini, berapa anaknya Hana di sini? Siapa yang jawab? Oke, interaktif. Buka saja. Saya lempar ke floor. Siapa Ya. yang mau menjawab, silakan. 1 Samuel 2 ayat 21. Anaknya Hana berapa? 6. Iya, Pak. 6. Ini apa Ibu yang bertanya minggu lalu tentang jenis apa, bagaimana membedakan? Nah, ini nih perbedaannya di sini. Berapa anaknya Hana di sini? Saya baca lagi ya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 perempuan lagi. Lagi. Nah, ada kata lagi. Jadi berapa anaknya Hana? 6. 6, Pak. Berapa Dengan laki, berapa Samuel. perempuan? 4 laki-laki, 2 perempuan. Ya, jadi secara narasi atau secara prosa, anaknya Hana itu ada 6 orang. Samuel dan 3 anak laki-laki adiknya lagi, 2 perempuan adiknya lagi. Nah, kalau begitu, di pasal 2 ayat 5. Kalau begitu, kontras dong Alkitab ini. Karena dikatakan di atas 7, tapi di bawah kok adanya 6. Nah, itu tidak kontras. Karena yang atas itu bukan narasi, yang atas itu puisi. Jadi itulah salah satu contoh ayat yang tidak dalam arti yang sesungguhnya. Seperti kata binatang di dalam kitab Daniel itu adalah ungkapan, ya, bukan alegori itu ya, ungkapan, tetapi yang kemudian oleh Alkitab itu sendiri dijelaskan apa binatang itu. Tanduknya itu bicara tentang apa itu. Itu ada di dalam kitab Daniel, juga di dalam Wahyu. Nah, jadi kalau ada ungkapan-ungkapan, maka kitab itu sendiri atau Alkitab itu secara umum sendiri memberi penjelasan. Jadi yang saya katakan adalah jangan sampai saudara terjebak dengan penafsiran alegori, lalu memberi makna setiap kata atau setiap objek di dalam Alkitab itu secara alegoris. Itu tidak, ya. Nah, bagaimana kita membedakan? Ya, satu contoh saja tadi itu saya sebutkan itu. Kalau kemudian bertentangan dengan bagian-bagian yang lain dalam Alkitab, mungkin salah satunya kita harus pikirkan itu sebagai sesuatu yang bermakna simbolik. Ya, apa kata 7 bagi bangsa Israel itu artinya sungguh sempurna. Ya, berarti Hana di dalam Wahyu 1 Samuel 2 ayat yang kelima itu mengatakan bahwa yang dulu mandul sekarang sudah melahirkan. Sekarang sudah punya anak. Berapa anaknya tidak dipermasalahkan di dalam perikop yang atas. Tetapi di perikop yang bawahnya, yang narasi itu jelas. Dijelaskan di situ. Berapa anaknya Hana? Ya, 6 orang. Nah, jadi angka 7 itu angka simbolik yang menyatakan bahwa Hana sungguh tidak mandul lagi karena dia telah melahirkan anak. Nah, soal berapa itu bukan urusan di perikop atas itu. Nah, saya kira itu satu contoh karena ini pelajaran yang lain dan ini pelajaran yang sangat penting, ya. Saya harapkan saudara mengikutinya di BBCO dengan tekun supaya saudara bisa membaca Alkitab itu dengan benar, ya. Dan dulu saya usulkan kepada Pak Ketua supaya ada hermeneutik 1, hermeneutik 2, tetapi rupanya lain pemikiran. Nah, tadi Bu Gebi mengatakan mewarnai dunia dengan kebenaran. Saya ada quote yang saya tulis, saya akan tampilkan di
akun saya, tapi saya sebutkan dulu bahwa betapapun kilau kemilaunya sebuah panggung, ya, betapapun kilau kemilaunya sebuah panggung, dia tidak akan bisa mewarnai dunia. Tetapi ajaran atau khotbah yang alkitabiah itu yang akan menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu di channel ini saya sarankan jangan melihat rupa, jangan melihat popularitas dari seorang pembicara, tetapi ajarannya itu yang saudara harus perhatikan. Karena ajaran yang menentukan saudara masuk neraka atau masuk surga. Itu sebabnya saya tidak sembarangan untuk memberikan pernyataan-pernyataan, karena saya tahu bahwa ajaran saya kalau nggak membuat orang masuk surga, masuk neraka, dan saya bertanggung jawab untuk itu, maka saya sangat serius untuk mempersiapkan materi-materi seperti ini. Nah, jadi jangan lihat rupa, jangan lihat popularitas, tetapi nilai sebuah ajaran alkitabiah atau tidak. Nah, saya kira itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini. Saya minta maaf ya Ibu, yang tadinya saya janji mau saya memulai dengan pertanyaan Ibu itu, tetapi ternyata hampir lupa juga untuk diingatkan sama Ibu moderator. Ya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak. Langsung aja Pak, kita sudah akhiri acara ini karena memang udah larut malam sekali. Ya, oke. Saya minta Bapak untuk closing statement atau langsung doa penutup. Terima kasih Pak. Jadi zaman antikris adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, tetapi kita bersyukur ya Alkitab menyatakan bahwa orang-orang percaya diperlakukan secara, saya belum mau menyebutkan secara spesifik ya, orang-orang percaya gereja diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan, sehingga masa antikris bukanlah masa yang menakutkan, dan karena itu saudara tidak usah khawatir ya. Tetapi apa yang saya katakan ini, yakini ini pasti akan terjadi, namun itu bukan merupakan bagian dari saudara, tetapi merupakan bagian dari orang-orang yang tidak percaya kepada sampai saat itu terjadi. Dan kita bersyukur ini kita sudah dipersiapkan untuk tidak mengalami masa itu ya. Detail-detailnya nanti saya akan sampaikan minggu depan. Nah, pelajaran ini belum selesai, antikris belum selesai. Karena itu saya sangat mengharapkan juga Bapak Ibu untuk tetap semangat, karena saya tidak mau saudara-saudara menerima sepotong-sepotong dari saya. Ya, saya harap saudara mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga kesimpulan saya dan kesimpulan nanti yang saudara ambil itu adalah kesimpulan yang berdasar kepada Alkitab secara keseluruhan. Ya, jadi itu berkali-kali saya tegaskan, saya tidak sedang berpendapat, tidak sedang memberi pernyataan, tetapi saya sedang memaparkan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab, dan karena itu jangan ragu, jangan bimbang, ini bukan ajaran pribadi, tetapi ini ajaran Alkitab. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengatur segala zaman yang akan terjadi dan juga yang telah terjadi di atas muka bumi ini. Kami bersyukur bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan ke atas muka bumi ini sudah dinyatakan kepada kami pada malam ini, dan dengan demikian kami harus berbuat sesuatu yang dapat membuat kami terluput dari masa yang begitu sukar itu. Pada malam ini Tuhan, hamba-Mu sudah memaparkan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang masa tribulasi, walaupun kami belum mengerti sepenuhnya, tetapi kiranya Roh Kudus dapat menerangi di dalam hati pikiran kami, sehingga apa yang firman-Mu katakan pada malam ini kami percayai dan kemudian kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua channel yang menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan di seluruh dunia, dan secara khusus untuk Sema Adonai, ya Tuhan berkati semua pengelola-pengelolanya, hamba berdoa supaya Tuhan urapi agar mereka juga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dan kemudian mempersiapkan pelayanan ini untuk mempersiapkan umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam ini kami akan beristirahat. Terima kasih karena Tuhan sudah sertai kami sepanjang hari ini, dan kami akan menikmati malam ini dengan tidur yang lelap tanpa mimpi-mimpi yang buruk, karena Tuhan adalah penjaga dan pelindung kami. Terima kasih khusus untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kuatkan sehingga
Sepanjang pemparan materi ini tidak ada satupun batuk yang keluar, oleh karena Tuhan menjadi penolong, menjadi kekuatan. Terima kasih Bapak, selanjutnya berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan komitmen yang terus berkobar-kobar untuk memberitakan berita keselamatan kepada segala bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin.